Di ke-7. Ini dia pesawat yang bergerak dari bagian ujung dari stadion menuju ke area ujung juga dari Garrison. Sementara Blue Zone bakal menjadi hunian permanen untuk Dev Nation. Tim yang belum mendapatkan buya sejauh ini mungkin bisa memaksimalkan area advantage dan menjadi lootingan yang paling kaya di antara tim yang lain. Sebenarnya kalau lu lihat ya, EVO sendiri udah nggak benar-benar terlalu memikirkan BTR. Kalau sebelumnya concern mereka adalah BTR, mereka udah sadar kalau mereka udah cukup poin untuk setidaknya main santuy aja, nggak perlu bermain yang riskan lagi karena memang BTR udah cukup jauh gitu. Dan akhirnya mereka lebih memfokuskan diri mereka untuk bermain seperti EVOS pada biasanya gitu. Di Bigetron justru malah di akhir-akhir ini ya agak sedikit turun ya. Iya. Ini ya cocokologinya ini penyakit AK atau gimana sih? Waduh, bener juga ya. Jangan sampai nih AK ya divisi 2-nya keong di kakak nih akhir-akhir juga ya. Iya benar. Pacul tolong ya Pacul ya. Tolong kasih obat biar nggak penyakitnya kayak gini nih. Iya nih. Ini masalah juga berpengaruh juga ketika posisi dari tim Bigetron Lux masih bisa ngejar ke arah EVOS Luna, dan di beberapa matchday terakhir performa jadi Bigetron Lux agak mendapatkan penurunan. Itu juga berpengaruh kan untuk posisi Bigetron Lux yang mungkin harus puas di posisi kedua atau bahkan masih bisa kesusul sama tim di bawahnya. Iya, Pandora XAP juga seingat gue poinnya nggak terlalu jauh sama Bigetron Lux. Bener. Dan mereka bermain cukup bagus hari ini. Itu dia yang harus diwaspadai. Ayo lo ini penyakit late game. Dan Bigetron udah dapat buya belum ya hari ini? Belum. Nah, hari ini belum. Apakah kalian cukup aneh dengan hari ini? Yang biasanya Bigetron tuh minimal ada satu lah. Iya, minimal satu lah. Ya kalau nggak satu minimal mandi itu. Minimal lah. Tapi kalau lu lihat dari BCG Fajar Asia juga setelah mereka menggunakan transfer window akhirnya bermain dengan sangat bagus juga ya. Udah mulai mendapatkan peningkatan. Bener, dan ketika mereka barusan udah sadar ketemu di stadium sama Jet Capital Sugar Baby, itu udah terlalu lama ngabisin waktu mereka. Setelah mereka dapetin Buyah juga, mereka punya keputusan buat cabut gitu loh. Nggak benar-benar mau commit fight bersama dengan Jet Capital Sugar Baby. Tapi sayang sekali Dixby, satu krononya sudah dinyalakan padahal belum ada satu ancaman. Dia baru ngelihat orang lewat tapi krononya dinyalain, dan itu menurut gue terlalu terlalu besar resikonya gitu. Mungkin antisipasi dari frag grenade bisa jadi. Antisipasi dari frag grenade bisa jadi, tetapi ini juga bakal jadi satu info buat teman-teman dari Dev Nation kalau satu krono dari tim Jet Capital sudah dipakai, dan bahkan itu dia jawabannya. Tidak ada lagi krono karena Skyler bisa menembus satu keluar dari seorang Dixby. Harus menjadi orang pertama yang ditumbangkan. Angeli ada di arah atas, dia punya vision tapi emang pada nggak kelihatan juga orang-orangnya dari Dev Nation. Tapi Nani tertumbang di sana di tangan seorang Leona. Ling coba melakukan follow up. Ada Aput juga di arah belakang, bakal masuk ke arah dalam. Leona sudah berusaha untuk melakukan ending. Kita melihat Leona juga berhasil mendapatkan Nani, dan Aput sebagai orang terakhir kali ini sudah cukup sulit. Berhasil dulu dapetin satu dong. Tapi tetap aja Dev Nation yang harus puas di posisi ke-12. Untuk kesekian kalinya. Baru kita bilangin Dev Nation ini, ya siapa tahu match terakhir ini menjadi posisi di mana kalian bisa dapetin gue ya. Iya, ternyata masih belum cukup maksimal. Nggak apa-apa, nice try, dan congratulations juga nih buat Jet Capital Sugar Baby yang emang drop zone-nya bareng sama Dev Nation di sini terus nih. Iya, ngotot-ngototan terus ya. Ngotot-ngototan terus, tapi emang sebetulnya lebih ke ngalah dulu sih dari si Dev Nation-nya, karena mereka turun di arah Vantage terus nyebrang ke arah stadium, dan yang ngalah tadi ada BCG duluan yang udah cabut, dan ini jatuhnya lebih ke kayak checkpoint kedua dari si Dev Nation-nya itu sendiri. Sayangnya tidak bisa dimaksimalkan padahal mereka yang udah dapetin playernya duluan, dan pergerakan dari dua player si Jet Capital Sugar Baby tadi, ada Leona yang tiba-tiba langsung nyelonong masuk untungnya dapat. Kalau nggak dapat itu bisa beda cerita tuh. Wah, itu pas banget timing untuk melakukan treatment gun ya. Karena kalau lo lihat Aca sendiri yang coba untuk melakukan satu rotasi ke arah depan ternyata terjebak di tengah-tengah perjalanannya. EVOS ada balas dendam nampaknya antara dan juga OP Phoenix kali ini. Seorang Clio sudah berhasil mendapatkan seorang Nune kedua kalinya sekaligus, dan kali ini menyisakan seorang Rati aja yang bakal coba untuk kabur terlebih dahulu, dan pada akhirnya dendam harusnya sudah checklist. Dendam. Oh iya benar, dendam sudah checklist karena ya 2-3 Alvin.
Kenok 3. Lari Ipin. Ya, satu orang Ratih ternyata tidak melanjutkan fight bersama dengan EVOS Luna karena sudah terculik 3 membernya. Sementara kali ini kita berpindah terlebih dahulu di area tim Point SBO yang sudah melepaskan tembakan ke arah bawah. Tidak mau terlalu overcommit juga menuju ke arah Forest Red sana karena bisa jadi bahaya buat tim dari Point SBO di arah bawah. Bukan hanya satu tim saja. Kalau kita ngelihat di sini ada MPX Asia bersama dengan Eko United. Itu mah playernya, sorry. Eko Natsuka. Eko United tuh gimana ya, Bro? Aduh. Playernya itu ada namanya Unity. Eko Unity. Iya, benar-benar bukan United tapi kan bukan MU kan? Bukan. Bukan 4-0 kan? Bukan. Oh iya benar. Siapa tahu 4-0. Enggak dapat 4 kill maksudnya Ekonya iya, gitu. benar. Jadi MPX-nya 0. Oh iya benar. Dan dari arah Forest Red juga nih MPX sih lootingannya bisa gue bilang banyak ya. Lootingannya banyak dan yang gue heran adalah kok bisa gitu loh. Dia cepet lootingnya, rotasinya juga cepat, dan ketika kelihatan ketemu sama tim lain sekitar di menit kelima dia udah bisa ketemu sama tim lain, tapi mereka udah siap fight gitu loh. Oh iya gue agree kayak mereka tuh tahu banget. Wih, ini dia parah sih. Surprise! Ketika melakukan rotasi ternyata Ikonya di cut off oleh 2 tim sekaligus, yaitu Apex Pandora dan juga MPX Asia. Menyisakan seorang Unity aja yang harus bersembunyi di bawah pohon Sakura. Iya, di bawah pohon Sakura, di bawah UAV Light juga mengirimkan satu orang Mitaro ke arah depan, tapi udah out of vision dari temannya. Sudah ada tembakan dikeluarkan dan Eko Natsuka tumbang di tangan MPX Asia. 3 playernya 4-0 kan? 3-0. Kalau lu inget ya, ini dari MPX dari Eko PBX Natsuka nih PBX ya. Itu tuh benar-benar mereka pernah jadi satu tim yang cukup menyeramkan, dapetin 16 poin eliminasi. Terus dapetin 13, 12. Tapi nggak tahu kenapa malah di akhir-akhir matchday kayak gini taringnya malah nggak keluar nih Ikon. Itu jadi satu pertanyaan tersendiri buat lo, atau emang lo ada insight melihat permainan dari tim Ekonya itu sendiri? Enggak sih, gue justru bertanya-tanya gitu. Kayaknya mereka tetap dengan rotasi yang sama, dengan game plan yang sama. Apakah karena ternyata dari tim yang lainnya punya plan yang berbeda gitu ya? Berarti memang itu, karena yang gue lihat sendiri tim yang nggak pakai satu plan doang itu adalah MPX Asia. Dia nggak terpaku sama satu strategi mereka yang dilakuin itu aja. Kayak Pandora XAP. Kalau Pandora gue jujur, gue ngeliatnya kayak mereka punya satu plan. Mereka udah berhasil ngelakuin itu di matchday keempat, dan mereka melakukan hal itu yang sama gitu loh sampai sekarang. Dan bahkan ada beberapa yang berhasil, beberapa yang gagal pun nggak mereka rubah gitu, karena emang itu gaya permainan mereka dengan karakteristik dari setiap player. Tapi MPX beda. MPX tuh lebih ke nggak ketebak tiba-tiba ada di mana. Kalau emang udah turun di awal, kadang-kadang turun terus. Betul, kadang-kadang tiba-tiba langsung ada di atas terus. Galaknya ini dia galaknya loh. Itu kelihatan. Kenapa tiba-tiba MPX ada di Forest Red? Kenapa tiba-tiba MPX ada di Brasilia atas rumah batu? Kenapa kadang-kadang MPX kalau di Bermuda ada di bagian Rimnam Village, bagian ujung dari hangar? Kenapa bisa kayak gitu? Coba. Itu kenapa mereka menjadi salah satu tim yang tidak terbaca ya? Iya. Mungkin dari mereka punya satu skenario di mana the best plan is no plan gitu. The best plan is no plan, tapi plannya dari tim AP sudah sedikit dihancurkan oleh EVOS Luna. Wah, ini merupakan satu salah orang satu terculik. Kesempatan yang menurut gue sangat sayang banget kalau AP-nya sendiri tidak bisa memanfaatkan situasi BTR yang sedang tidak baik-baik saja. Itu dia, dan masalahnya lagi-lagi kenapa ketemunya sama tim EVOS Luna? Apakah mungkin EVOS Luna juga mempelajari pattern dari tim Pandora XAP yang bermain di area pertengahan zona dan masuk menuju ke checkpoint yang sama, diintilin sama EVOS Luna. Tapi sejauh ini Pandora XAP juga sepertinya sulit untuk melakukan reviving. Mungkin jauh dari vending machine, nanti bakal ngebuat Pandora XAP harus sedikit kendorin lagi nih kunci mereka. Itu dia, harus lebih mengendorkan lagi, harus bermain secara skema yang berbeda lagi. Apalagi ini adalah match terakhir
yang dimiliki oleh mereka untuk hari ini tentunya. Dan ketika EVOS Lunanya udah memiliki, ya lo bisa lihat lootingannya ya. Oh iya loh, Moonnya udah pakai Festival 4, Inhaler-nya gue gak tahu berapa gitu kan. Ini tuh menjadi satu PR yang menurut gue menjadi cukup menyeramkan untuk beberapa orang gitu ya. Beberapa tim. Beberapa tim tentu gue setuju dengan adanya area zona yang cukup free buat mereka juga, tinggal kelihat ngebantingnya justru ke arah sebelah kanan. Ini bakal jadi PR buat tim EVOS Luna. Mereka bisa aja ngambil area paling sempit ataupun zona paling lambat di area sebelah kiri mereka, dan mereka bisa melakukan team fight bersama dengan tim-tim yang masih ada di area sebelah kiri. Mungkin salah satunya adalah Phoenix dan juga Bigetron Lux. Tapi Bigetron Lux sudah mulai melakukan rotasi cepat masuk ke area dalam, dan mereka nggak pengen lagi waktu mereka kebuang gitu. Udah mulai kelihatan kali ini seorang Shiva. Waduh, kegap lagi, coba ngumpet di balik pintu. Ketahuan. Bahkan Nune pun dapetin satu player dari seorang Cleo. Tim OP Phoenix Pandora. Loh, tiba-tiba MPX kan? Ada MPX lagi, padahal tadi di Forest Red ya. Iya, di Forest Red loh. Ini mungkin AP-nya ke Forest Red mau nge-revive atau kayak gimana. Harusnya MPX pun sejauh ini mereka bakal bergerak untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Benar sekali, mengambil bagian zona tersempit atau zona terlambat dari tim EVOS Luna dengan sangat komit, dengan gagah berani. Di sana sebuah headshot dari Aleta berhasil merupakan Leta dan OP Phoenix turu dibuatnya oleh EVOS Luna di posisi ke-9. Let's go, triple kill untuk EVOS Aleta kali ini. Dan tentunya Leona juga masih coba untuk bertahan sambil coba merebut satu posisi lebih ke dalam tengah zona lagi nih. Dari teman-teman UNBX Pobles ya. Betul sekali, dengan pembagian posisi yang dimiliki oleh Jet Capital Sugar Baby. Kali ini satu orangnya berada di seberang samping sebelah kiri. Ini cukup beresiko, tapi kalau misalkan berhasil itu impact-nya juga cukup luar biasa. Tapi kali ini Bigetron yang bakal bertemu dengan EVOS Luna sudah memasuki menit ke-12, dan kali ini kita melihat ada kekurangan yang harus disumbangkan. Moonnya dengan gagah berani masuk ke arah dalam, Bella cukup low, Aleta tapi tiba-tiba rata. Satu granat dari Matt sangat mematikan meskipun Aleta ditumbangkan. Tapi kali ini BCG Fajar Rahasia cukup mengancam. Tapi gimana ceritanya, Bers? Satu granat dapetin 2 orang. Ini merupakan salah satu setup yang paling perfect bisa gue bilang dari EVOS Luna. Mereka merebut kompon, mereka berada di luar zona, mereka nembakin orang yang lagi ngidupin temannya. Dan itu justru membuat mereka makin seneng. Ingat, kalau ketemu sama EVOS Luna, jangan nge-revive dulu, mending lawan musuhnya dulu. Kalau bisa setup granat terlebih dahulu gitu. Gue gak tahu tadi siapa yang terkenok terlebih dahulu sih. Kagura kalau nggak salah. Kagura merupakan salah satu shot caller juga harusnya kan. Jadi cukup sulit sih tadi posisinya, bisa gue bilang untuk kepisah dua, duanya di luar, duanya di area dalam. Yang di dalam dikenokin sama Merch tanpa Merchnya harus kedeketin sama sekali. Betul. Dan yang di luar diacak-acak sama Moon tadi pakai satu perbedaan antara EVOS Luna dan juga BTR ketika melakukan defending ataupun rushing, ketika ada satu member yang terkena down, gak terburu-buru untuk melakukan reviving. Gak terburu-buru, mereka coba untuk lihat situasinya dulu. Kalau emang mereka mampu untuk menghidupkan, ya mereka bakal hidupkan. Kayak yang pas mereka perang sama MPX Asia di daerah rumah rusak aja tadi. Iya, bener. Dan ngomongin soal MPX itu sendiri, mereka harus terpecah 2 fokus. Tapi Mitaro tumbang di sana, pelontar dari Fafa akan menjawab, tapi tidak. Fafanya keburu kenok. Bahkan Mitaro juga ending injury di sana harus juga dibuat turu oleh tim UNB Pobles sepertinya, karena visionnya juga tadi kebagi oleh 2 tim yang berbeda. Ada Pobles, ada juga BCG, dan poin sisa sendirian kali ini POV kita. Watashi yang berjuang sendirian tidak bisa lagi berjuang begitu banyak di tangan Angeli yang juga terancam harus tereliminasi oleh zona. Dan kali ini EVOS Luna merupakan salah satu tim yang sudah berada di dalam zona terlebih dahulu. BCG Fajar Asia yang masih cukup lengkap, 4 orang bakal coba untuk menempati satu kompon yang bisa gue bilang cukup aman. Dan justru BCG Kari Ayam berhasil mendapatkan seorang Moon lagi dan lagi dari kejauhan. Kari Ayam mulai bertingkah ya Bun ya. Kari Ayam mulai bertingkah, udah mulai templok juga. Kali ini EVOS Luna 14 poin, eliminasi Aleta berhasil untuk di-revive kembali. Marawak-Lordnya tumbang di tangan seorang Merch. Bahkan di arah luar sana Stevie tertahan, dia bakal dikasih jalan masuk sama siapapun. Tapi Stevie masih bisa dapetin beberapa takedownnya di harapan sana. Sampai
akhirnya tumbang sudah bersama dengan Impact juga. Dan kali ini pertempuran terakhir antara BCG Fajar Rahasia bersama dengan EVOS Luna 4 lawan 4 sudah mulai melakukan flanking, membelah lautan, membagi dua visionnya dari tim EVOS Luna. Begitu berikan BCG Fajar Asia nanti di arah depan sana sebagai orang terdepan, tapi Kikonya sudah mulai tertembak. Harus berikan dahulu, tapi satu orang pun berhasil Kari Ayam tumbangkan. Kali ini sudah ada pergerakan dari seorang Kari Ayam menusuk, berlari begitu cepat, tapi sudah ketahuan juga terkena headshot. hampir. Tapi Nune masih bisa untuk masuk kembali menuju ke salah satu kompon yang sedang dihuni oleh EVOS Luna. Sama-sama recovery, sama-sama melakukan reset, tapi di sana Kiko penting sekali dibayarkan karena Nune. Kari Ayam sangat luar biasa sekali, tetapi masih bisa untuk di-revive. 3 melawan 4 kali ini sudah terkena Skyler dari keluar yang dimiliki oleh Kari Ayam. Aleta sudah berada di arah depan. Bahkan Moon juga tertakedown, tapi di arah sana Tessa pun terjatuh. Langsung masuk Aleta. 2 player tersisa. Kari Ayam cukup low kayaknya, nggak punya medkit. Sudah di-charge dulu shotgunnya. Satu itu kena Aleta cukup low. Anti luar biasa sekali. Satu Chrono sudah dinyalakan, bergerak masuk, tapi ada vehicle anti. Dapetin satu, tapi tidak ternyata. This is harta tahta EVOS Luna. Kalau ketemu EVOS Luna jadi lawan, kabur aja. Iya. Congratulations for ampun. EVOS Luna berhasil mendapatkan Buya di round terakhir pada matchday ke-7 hari ini. Penutupan yang sangat manis dan EVOS Luna has proof. Opening dan closing. Opening closing ya.